Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Novalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus. Simak videonya sampai habis ya. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. Information the coronavirus has reached Australia. Kehidupan manusia mengalami perubahan drastis semenjak Desember 2019 saat penyakit virus corona menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Menurut data statistik, pada 21 Januari 2021 menyebutkan ada lebih dari 98 juta orang di dunia yang terinfeksi. 2 juta diantaranya meninggal dan 70 juta diantaranya dinyatakan sembuh. Dalam hitungan setahun, virus ini telah mengurangi 2 juta populasi manusia loh. Sungguh sangat berbahaya bukan? Nah, ngomong-ngomong tentang virus nih, pada video ini kita akan belajar tentang apa itu virus, bagaimana cara virus itu bereproduksi, apa peranan virus, dan bagaimana solusi pencegahan penyebaran virus. Apa sih virus itu? Jadi, kata virus itu berasal dari bahasa Latin yaitu venom yang berarti racun. Hal ini karena kebanyakan virus itu merupakan penyebab penyakit. Jadi, apakah benar virus itu merupakan parasit? Jawabannya adalah benar. Karena virus itu hidup dan bergantung hanya di dalam sel hidup atau sel inang. Virus bersifat parasit obligat. Hal tersebut disebabkan karena virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus itu tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Sekarang, bagaimana sih ciri-ciri virus itu? Yang pertama, virus memiliki ukuran yang sangat kecil. Diameter virus hanya berkisar antara 20-400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang kedua, virus bersifat parasit obligat intraseluler. Artinya, yaitu hanya dapat bereplikasi pada sel inang yang hidup. Yang ketiga, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Yang keempat, virus bukan termasuk sel atau aseluler, karena virus tidak memiliki bagian-bagian sel seperti membran sel, inti sel, sitoplasma, dan organel-organel sel lainnya. Secara umum, struktur tubuh virus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, leher, dan ekor. Kepala virus terdiri atas asam nukleat yang diselubungi kapsid. Satu kesatuan antara asam nukleat dan kapsid itu disebut nukleokapsid. Asam nukleat itu merupakan pembawa materi genetik virus yang digunakan untuk replikasi. Kemudian, virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja, tidak keduanya. Sedangkan kapsid adalah selubung protein di sekitar asam nukleat yang tersusun atas kapsomer. Kapsid berfungsi sebagai pelindung asam nukleat dari kerusakan dan penghasil protein enzim untuk menembus membran sel inang. Kemudian leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Tidak semua virus itu memiliki leher loh, hanya virus kompleks saja yang memiliki leher. Kemudian yang ketiga, ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Selain ketiga struktur di atas, ada juga loh virus yang memiliki pelindung berupa envelope atau sampul. Sampul itu tersusun atas lipid yang merupakan lapisan tambahan nukleokapsid yang melindungi dan membantu virus untuk memasuki sel inang. Virus itu memiliki bentuk yang bermacam-macam loh.
Berikut ini ilustrasi berbagai macam virus yang telah diteliti. Yang pertama ada bentuk batang. Bentuk batang itu dimiliki oleh virus tobacco mosaic virus. Kemudian polyhedral. Polyhedral itu dimiliki oleh virus adenovirus. Kemudian berbentuk bola yang dimiliki oleh virus HIV dan influenza. Kemudian ada virus yang berbentuk juga seperti huruf T, itu terdapat pada bakteriofag. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara virus itu bereproduksi. Jadi ada dua siklus virus, yaitu yang pertama siklus litik dan yang kedua ada siklus lisogenik. Yang pertama kita akan membahas siklus litik terlebih dahulu. Jadi, pada siklus litik, itu terjadi jika pertahanan sel inang itu lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Jadi, pada daur litik ini, sel inang akan pecah dan mati, serta akan terbentuk virion-virion baru. Seluruh tahapan lisis ini akan berlangsung dengan cepat. Ada beberapa tahapan dalam siklus litik, yaitu ada absorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi, pematangan, serta lisis. Pertama, fase absorpsi. Pada fase absorpsi, ujung ekor virus menempel atau menginfeksi pada bagian tertentu dari dinding sel inang yang masih dalam keadaan normal. Perhatikan video berikut. Pada video berikut ini, virus melekatkan tubuhnya ke dalam sel inang, lalu memasukkan materi genetik ke dalam sel inang. Yang kedua, fase penetrasi. Setelah dinding sel bakteri itu terhidrolisis oleh lisozim, maka seluruh isi materi genetik akan masuk ke dalam sel inang, yang selanjutnya akan mengendalikan sel inang. Yang ketiga, ada fase replikasi. Fase replikasi ini merupakan fase ketika DNA virus mengadakan replikasi atau menyusun DNA menggunakan DNA bakteri sebagai bahannya untuk membentuk selubung protein yang disebut kapsid. Kemudian fase perakitan. Setelah terbentuk asam nukleat dan protein yang menyusun selubung virus, maka terbentuklah virus yang lengkap. Selanjutnya, fase pembebasan. Setelah virus dewasa, sel bakteri atau sel inang tersebut akan lisis. Nah, katalisis ini yang mendasari dinamakannya daur tersebut sebagai daur litik. Bakteri yang lisis atau pecah tersebut akan melepaskan virus-virus baru untuk kembali menginfeksi sel-sel inangnya. Nah, itu dia tadi siklus litik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fase lisogenik. Tahapan pertama pada fase lisogenik yaitu fase adsorpsi dan infeksi. Pada fase ini, virus akan menempel pada tempat yang spesifik, kemudian virus melakukan penetrasi pada bakteri. Kemudian, yang kedua, fase penetrasi. Fase penetrasi, virus akan mengeluarkan DNA-nya ke dalam tubuh bakteri. Kemudian yang ketiga, fase penggabungan. Pada fase penggabungan, DNA virus itu akan bergabung dan bersatu dengan DNA bakteri untuk membentuk profag. Kemudian yang keempat ada fase replikasi atau pembelahan. Pada fase ini, profag akan ikut membelah apabila bakteri membelah di dalam diri, sehingga dua sel anakan bakteri akan mengandung profag di dalam selnya. Namun teman-teman, di balik berbahayanya virus corona, ada peranan virus juga yang menguntungkan loh, yaitu yang pertama, sebagai vektor rekayasa genetika. Virus itu dapat direkayasa dengan disisipi gen yang menguntungkan, sehingga virus tersebut dapat menjadi pembawa antar vektor. Kemudian, yang kedua, virus dapat melemahkan bakteri. Jadi, patogen bakteri yang disisipi virus akan membentuk profage yang tidak bersifat ganas, sehingga patogen akan menjadi lebih lemah. Yang ketiga, pembuatan vaksin.
Vaksin adalah antigen atau virus yang telah lemah atau hilang patogenitasnya dan dapat merangsang ingatan imunologis dan pembentukan antibodi dan interferon tubuh secara alami. Contoh vaksin yaitu seperti vaksin COVID-19, vaksin rabies, vaksin hepatitis, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, membuat antitoksin. Hal ini dengan cara menggabungkan gen yang mengandung sifat yang menguntungkan. Hasilnya, di dalam sel inang atau bakteri akan terdapat DNA manusia dan mampu memproduksi antitoksin. Zat antitoksin ini kemudian dipisahkan dan digunakan untuk melawan penyakit yang menyerang manusia. Namun, ada juga loh virus yang merugikan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus tersebut dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Contoh virus yang dapat menyebabkan penyakit ada tobacco mosaic virus, yaitu penyebab bercak-bercak daun tembakau dan terhambatnya pertumbuhan. Kemudian ada citrus leprosis virus, yaitu penyebab penyakit bercak-bercak pada daun jeruk. Kemudian ada virus bean golden mosaic, yaitu penyebab kuning tanaman cabai dan tomat. Kemudian ada juga loh virus yang menyebabkan penyakit pada hewan, di antaranya yaitu ada MD virus, yaitu foot and mouth disease atau penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak. Kemudian ada rabies virus, yaitu virus penyebab penyakit rabies. Kemudian ada H5N1 virus atau virus penyebab flu burung. Ada virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu contohnya seperti COVID-19 yang telah kita alami. Kemudian ada virus Ebola, yaitu penyakit Ebola adalah penyakit yang mematikan yang ditandai dengan demam serta pendarahan. Nah, Ebola virus ini menyerang sel-sel pertahanan tubuh. Kemudian ada juga penyakit herpes yang disebabkan oleh virus, itu adalah penyakit infeksi pada sel epitel. Sungguh berbahaya kan dampak negatif dari virus tadi? Nah, kemudian sekarang bagaimana sih cara mencegahnya? Di sini kita ambil contoh untuk mencegah virus corona. Nah, penyebaran virus corona ini terjadi sangat cepat dan mudah tanpa disadari oleh pembawanya. Berikut ini ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Yaitu pertama, ada tindakan bersifat fisik. Yaitu, kan virus corona ini menyebar melalui droplet mulut atau hidung pada saat batuk dan bersin. Sehingga tindakan fisik yang dilakukan itu disarankan untuk menjaga jarak kurang lebih 2 meter ketika berinteraksi dengan seseorang. Tindakan fisik lain yaitu menggunakan masker yang menutupi area hidung hingga dagu karena virus corona dapat masuk melalui saluran pernafasan yaitu hidung dan mulut. Kemudian yang kedua, tindakan menggunakan bahan kimia. Tindakan ini itu membuat virus agar tidak dapat menginfeksi sel inang. Caranya yaitu seperti cuci tangan menggunakan air dan sabun. Nah, cuci tangan menggunakan air dan sabun ini dapat mencegah virus masuk ke dalam tubuh karena sabun itu dapat merusak struktur luar pada virus. Nah, kemudian selain menggunakan sabun, kita dapat menggunakan pembersih tangan atau hand sanitizer. Karena hand sanitizer itu biasanya mengandung alkohol 70% dan zat lain yang dapat merusak selubung protein virus. Kemudian, yang ketiga, yaitu tindakan yang bersifat biologis. Salah satu tindakan biologis untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh yaitu dengan vaksin. Fungsi vaksin yaitu untuk merangsang sistem kekebalan tubuh manusia untuk mengingat patogen tersebut pernah menyerang tubuh dan memproduksi antibodi. Sehingga ketika tubuh kita diserang kembali oleh patogen tersebut, tubuh telah memiliki persiapan untuk melawannya. Nah, selain dengan tindakan vaksin, tindakan lain yang dilakukan yaitu dengan memenuhi asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, yaitu dengan makan makanan yang sehat,
meminum vitamin, istirahat cukup, dan berolahraga. Baik, itu dia tadi materi virus yang telah saya sampaikan. Saya harap dapat dimengerti oleh kalian semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.